Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sedimen akan mempresentasikan hasil pemaparan paper kami yang berjudul Perbandingan Hubungan Struktur Sedimen dan Transport Sedimen pada Formasi Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dan Formasi Kebobutak Kabupaten Gunung Kidul. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ivan Putra Perkasa dengan NIM akhir 20026. Kemudian saya sendiri, Davindria Aldina Baskoro dengan NIM akhir 30042. Kemudian Muhammad Raffi Taufikur Rahman dengan NIM akhir 40084. Lalu Ahmad Siti Kurniawan dengan NIM akhir 30074. Kemudian Aulia Rahman dengan NIM akhir 30041. Kemudian Habib Husain dengan NIM akhir 40122. Lalu yang terakhir adalah Muhammad Nafis Ubadah dengan NIM akhir 20008. Untuk Habib Husain dipersilahkan untuk mempresentasikan. Oke, terima kasih pada Davin. Selanjutnya yaitu adalah abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sel gas dan sumber batuan yang menjadi target potensial eksplorasi. Sebagian sisipan terpenting dari formasi daerah Gunung Kidul di Yogyakarta dengan daerah formasi Kabupaten Kulon Progo di Jawa Tengah bagian selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan struktur sedimen dari kedua daerah tersebut, yaitu dengan mempelajari karakter internalnya, yaitu berupa tekstur sedimen, komposisi butiran fragmen, dan struktur sedimen pada masing-masing daerah. Formasi Kulon Progo mempunyai komposisi batuan beku yang berupa andesit dan basalt, batuan metamorf berupa kuarsa flinit, dan batuan sedimen berupa batu pasir dan batu lempung. Dan terdapat juga pecahan-pecahan fosil moluska. Pada formasi Nanggulan di Kulon Progo, mempunyai sebagian besar memiliki rangkaian batu sedimen berupa batu pasir dan pengendapan batu lempung. Pada formasi Gunung Kidul, yaitu daerah Kebo sampai Butak, tersusun oleh litologi berupa persandingan batu pasir, batu lempung, dan bereaksi. Menggunakan penelitian yang sama, yaitu mempelajari karakter internal dari struktur sedimen, bentuk geometri atau bentuk perlapisan, dan lingkungan pengendapannya, kemudian hasil dari penelitian tersebut akan dibandingkan. Selanjutnya, latar belakang dilakukan penelitian ini merupakan Indonesia yang merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi gas dan sumber batuan yang sangat tinggi untuk dieksplorasi berdasarkan data Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian. Formasi Nanggulan yang tersingkap di Kulon Progo, Yogyakarta merupakan salah satu interval survei yang berumur Eosen. Formasi Nanggulan tersusun sebagian besar oleh batu pasir dan batu lempung. Fragmen-fragmen penyusun dari batuan tersebut berupa andesit, basalt, kuarsa, dan berjenis fragmen batuan pasir. Begitu juga dengan formasi Kebo sampai Butak di Gunung Kidul. Penelitian kali ini akan membahas struktur sedimen pada daerah ini, yaitu berupa struktur endapannya dan komposisi, tekstur dan pengaruh aktivitas vulkanik dari Gunung Kidul, bentuk geometri perlapisan dari masing-masing daerah, dan juga mengetahui formasi lingkungan pengendapannya. Selanjutnya, next. Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pertama, bagaimana penelitian struktur sedimen dari formasi Nanggulan di Kulon Progo dan formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Yang kedua, bagaimana kesimpulan dari perbandingan hasil penelitian tersebut. Yang ketiga, bagaimana pengaruh vulkanik di formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Yang keempat, bagaimana bentuk geometri atau perlapisan dari masing-masing formasi daerah. Yang kelima, bagaimana proses pengendapan dan lingkungan pengendapan dari formasi masing-masing daerah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Divan. Baik, terima kasih untuk Habib. Untuk metode penelitian yang kami gunakan adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan yang memiliki pengertian penelitian dilakukan berdasarkan data-data karya tulis yang telah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Data-data yang kami butuhkan dalam penelitian ini mencakup data sekunder yang dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang telah kami lakukan.
Untuk tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk menjawab permasalahan yang sudah diuraikan pada pendahuluan, maka tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui struktur sedimen dari formasi Nanggulan di Kulon Progo dan formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Untuk yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara struktur sedimen dari formasi Nanggulan di Kulon Progo dan formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Yang ketiga, mengetahui pengaruh vulkanik di formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Yang keempat, mengetahui bentuk geometri dan perlapisan dari formasi Nanggulan di Kulon Progo dan formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Yang kelima, mengetahui proses pengendapan dan lingkungan pengendapan dari formasi Nanggulan di Kulon Progo dan formasi Kebo Butak di Gunung Kidul. Baik, untuk selanjutnya silakan Muhammad Afi untuk melanjutkan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur sedimen pada formasi Nanggulan Kulon Progo, Yogyakarta. Kita mulai dari definisi dan deskripsi dari struktur sedimen itu sendiri. Struktur sedimen merupakan struktur dan pola yang terbentuk pada sedimen ketika terdeposisi dan terlitifikasi. Struktur sedimen merupakan kenampakan hubungan antar kelompok partikel sedimen dalam bentuk tubuh batuan sedimen di antara pelapisan batuan sedimen yang terbentuk karena proses fisika yang meliputi pergerakan arus, transportasi suplai sedimen, dan aliran massa, serta dipengaruhi oleh proses kimiawi yang meliputi pelarutan serta reaksi antar komponen batuan sedimen. Selanjutnya dipengaruhi oleh faktor biologis yang meliputi aktivitas organisme. Dalam ilmu kebumian, struktur sedimen dapat diaplikasikan sebagai acuan dan pedoman dalam menginterpretasikan lingkungan pengendapan, penentuan top dan bottom suatu batuan, serta untuk menentukan arah arus purba dan paleografis suatu daerah. Struktur sedimen terbagi menjadi beberapa kelompok bagian, antara lain sebagai berikut. Struktur sedimen sindeposisional, struktur sedimen postdeposisional, struktur sedimen erosional, dan struktur sedimen biogenik dan homogenik. Next. Selanjutnya kita beralih ke gambaran umum dari formasi Nanggulan. Formasi Nanggulan merupakan salah satu formasi batuan yang terletak pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Formasi Nanggulan merupakan formasi yang memiliki rangkaian pengendapan batu lempung gampingan berselingan dengan batu pasir menengah kasar sampai batu pasir konglomeratan, lapisan fosil laut dangkal atau yang sering disebut fosil layer, dan batu bara. Karakter terpenting pada lapisan batu lempung Nanggulan yaitu kaya akan fosil moluska, seperti gastropoda, bivalvia, dan yang lainnya. Kondisi cangkang-cangkang moluska sebagian besar terpecah-pecahkan dan bersatu dengan batu pasir konglomeratan. Lapisan batu pasir konglomeratan menjadi sisipan terpenting pada formasi Nanggulan ini. Batu pasir konglomeratan di Nanggulan disusun oleh jenis butiran fragmen kuarsit flint, batuan sedimen, nodul siderit, dan nodul lemonit yang sudah dijelaskan oleh asisten praktikum pada praktikum geologi struktur sebelumnya. Yang memiliki bentuk membundar, bagus, sampai membundar tanggung. Material lain yang juga hadir yaitu pecahan-pecahan cangkang dan serat batu bara. Kedudukan fragmen-fragmennya tidak beraturan, terkadang mengambang pada matriks atau terkonsentrasi pada bagian bawah permukaan erosi atau erosional surface. Umur pengendapan formasi Nanggulan menurut penelitian yang telah dilakukan terdahulu yaitu Eosen awal sampai Eosen akhir. Endapan klastika pasir berukuran medium sampai kasar dipercaya sebagai endapan saluran sungai yang dipengaruhi oleh kekuatan energi tinggi menurut Box tahun 2006. Hal ini ditunjukkan pula oleh kehadiran struktur sedimen laminasi tangensial bersudut landai, laminasi bergelombang, laminasi lentikular, dan laminasi bergradasi normal. Next. Kita beralih ke struktur sedimen formasi Nanggulan. Pada daerah penelitian ini terdapat banyak struktur sedimen yang dijumpai pada batu pasir konglomeratan Nanggulan di wilayah Kali Watupuru dan Songgo yang terbagi dalam laminasi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu laminasi paralel atau parallel lamination
Yang kedua ada laminasi bergelombang atau wavy lamination. Yang selanjutnya laminasi lentikular atau lenticular lamination. Selanjutnya ada laminasi silang silur bersudut landai atau tangential cross lamination. Selanjutnya ada laminasi atau lapisan bersudut dua arah bipolar, lamination bed atau laminasi tulang ikan, herringbone lamination. Selanjutnya ada lapisan bergradasi terbalik atau normal, reservoir grade bedding. Yang selanjutnya ada laminasi silang siur mangkok, true cross lamination, hadir pada batu pasir di Kali Watupuro dan Kali Songo. Bisa dilihat pada gambar yang A. Di sini terdapat gambar lapisan silang siur yang bersudut landai. Kita dapat mengamati bahwa pada kenampakan ini terdapat bentukan silang siur yang memiliki sudut yang landai, sehingga penampakan ini disebut dengan low angle cross lamination. Selanjutnya kita beralih ke kenampakan selanjutnya, yaitu laminasi silang siur mangkuk. Kenampakannya memiliki struktur-struktur laminasi yang menyerupai mangkuk sehingga disebut dengan true cross lamination. Next. Selanjutnya ini terdapat laminasi dua arah bipolar atau saling siur tulang ikan. Di sini terdapat kenampakan suatu laminasi yang memiliki dua arah atau sering kita sebut bipolar, sehingga dapat kita katakan bahwa laminasi ini memiliki lapisan yang dua arah atau sering disebut lapisan bipolar. Next. Selanjutnya terdapat struktur korek dan isi laminasi bergelombang atau wavy lamination, laminasi lenticular atau lenticular lamination. Di sini terdapat kenampakan laminasi yang bergelombang serta lentikular, sehingga menyebabkan kenampakan ini sering disebut dengan wavy lamination dan lenticular lamination. Next. Selanjutnya kita beralih ke geometri perlapisan batu pasir konglomeratan pada formasi Nanggulan, daerah Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Geometri tubuh pasir konglomeratan Nanggulan yang ditemukan di lokasi penelitian merupakan penipisan di bagian tepi-tepinya, sedangkan di bagian tengahnya menebal atau menggembung, atau bisa disebut cembung. Geometri pelapisan batu pasir konglomeratan Nanggulan seperti ini dinamakan berbentuk leksa menurut Mitchum dan kawan-kawan tahun 1977. Pada daerah penelitian Kali Songo Began Hilir, alirannya searah dengan arah jurus kemiringan perlapisan, sehingga penampakan atau perlamparan secara lateral batu pasir konglomeratan Nanggulan dengan adanya hal tersebut mengakibatkan terdapat aktivitas jejak organisme atau ignofosil Scolytos sp yang ditemukan pada bagian lensa batu pasir konglomeratan di daerah Nanggulan, di Kali Watupuro dan Songo, formasi Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ahmad Sidki Kurniawan. Pada Ahmad Sidki, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang genesa perlapisan batu pasir konglomeratan yang ada di formasi Nanggulan. Lapisan ini berbentuk seperti lensa cembung, bisa dilihat pada gambar tersebut, cembung di tengah dengan ketinggian sebesar H. Lapisan ini terbentuk dari endapan yang berasal dari point bar. Geometri perlapisan batu pasir konglomeratan formasi Nanggulan ini awalnya menunjukkan bentukan saluran yang mencerminkan penipisan pada bagian tepinya. Sedangkan bagian pembentukannya, arus sungai yang mengerosi batu lempung pada formasi Nanggulan membentuk saluran yang mengalirkan material-material sedimen melalui aliran sungai purbanya. Endapan yang masuk ke dalam saluran ini terdiri dari material berukuran batu lempung dan kerikil. Endapan saluran yang paling tebal ditemukan pada bagian hilir Kali Songo. Di bagian inilah endapan saluran yang mengalami penumpukan atau bisa disebut sebagai amalgamasi dalam waktu yang lama, sehingga dapat diinterpretasikan saluran sungai purba itu berada pada lokasi ini. Pada formasi ini juga terjadi proses kompaksi. Bisa dilihat terdapat lapisan siderit pada formasi ini. Kehadiran lapisan merah siderit ini pada batuan lempung gampingan Nanggulan ini sangat umum dijumpai karena terjadi proses penimbunan dangkal atau solo burial. Ketika terjadi pengangkatan lapisan siderit yang tadinya utuh akan mengalami patah-patah sehingga terbentuklah konkresi-konkresi mineral siderit
seperti pada ilustrasi tersebut. Di lain pihak, fragmen flint atau chert yang merupakan mikrokristalin silika juga sangat umum menjadi fragmen atau butiran lapisan batu pasir konglomeratan nanggulan. Untuk fasies data batuan formasi nanggulan ini terdapat 11 fasies. Yang pertama adalah Aminated Sandstone Fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu kecoklatan dengan ukuran butir pasir halus, dengan bentuk butir subangular hingga subrounded, sortasi baik, proses sementasi yang baik, kekerasan rendah hingga sedang dengan struktur laminasi yang kurang dari 1 cm, dengan komposisi kuarsa, plagioklas, fragmen moluska, dan material sedimen berukuran pasir halus. Yang kedua adalah Massive Sandstone Fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu terang dengan bentuk brittle, ukuran butir pasir halus sampai kasar, tingkat sortasi yang berkisar baik hingga sampai dengan buruk, lalu struktur sedimen berbentuk masif, komposisi berupa kuarsa, feldspar, dan terkadang terdapat fragmen moluska dan foraminifera yang berukuran besar. Lalu ketiga, terdapat fasies wavy flasher sandstone fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu terang, ukuran pasir halus sampai kasar, tingkat kekerasan rendah, sementasi sedang, tingkat sortasi baik sampai sedang, struktur wavy hingga flasher bedding dengan komposisi kuarsa, feldspar, muscovite, mineral lempung, fragmen moluska hingga foraminifera besar. Yang keempat adalah Massive Claystone Fasies. Massive Claystone Fasies ini mempunyai warna abu-abu dengan ukuran butir lempung dan struktur sedimen berbentuk masif. Komposisi berupa mineral lempung, material sedimen ukuran lempung dengan terdapat mineral karbonatan lainnya. Lalu yang kelima, terdapat Massive Mudstone Fasies. Seperti namanya, fragmen fasies ini berukuran masif dengan warna abu-abu. Ukuran butir tersebut dari lanau hingga krakal, bentuk fragmen lentikuler, concave, dengan tingkat sortasi yang buruk, dengan komposisi metrik berupa mineral lempung, sedangkan komposisi fragmen berupa moluska, dan pada bagian beberapa dalaman terdapat numulites. Yang keenam adalah Mollusca Rich Mudstone Fasies. Seperti namanya, fasies ini kaya akan fosil moluska. Fasies ini mempunyai warna abu-abu dengan ukuran butir metrik lanau dengan ukuran 1 hingga 40 mm. Tingkat sortasi buruk. Lalu komposisi matriknya berupa sedimen berukuran lanau, mineral karbonat, komposisi dan numulitas kuarsa, feldspar, dan diskolinea. Yang ketujuh terdapat Floodstone Fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu gelap dengan ukuran butir lanau dengan jumlah fragmen yang berukuran 2 mm hingga lebih, dan lebih dari komposisinya lebih 10%-nya berupa material karbonat dan foraminifera besar. Yang kedelapan adalah Crystalline Carbonate Fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu, ukuran butir lempung dengan bentuk kristalin, lalu komposisinya berupa mineral karbonat, fragmen moluska, dan terdapat urat-urat berupa mineral kalsit. Yang kesembilan merupakan core fasies atau fasies batubara. Fasies ini mempunyai warna hitam dengan tingkat dengan kilap dul atau tidak memantulkan cahaya, berbentuk masif dan merupakan kilap yang tidak mempunyai kilap. Nah, yang 10 merupakan claystone dan sandstone interbedded fasies. Fasies ini mempunyai warna dominan abu-abu gelap dengan ukuran butir pasir sangat halus hingga kasar. Dalam fasies ini terkadang terdapat matrik berukuran lempung dengan tingkat sortasi yang buruk hingga baik. Komposisi mineral lempung ini terdiri dari moluska dan litik. Sedangkan batu lempung mempunyai ukuran butir lempung dengan struktur masif dengan komposisi berupa material sedimen berukuran lempung. Lalu yang terakhir adalah lenticular mudstone fasies. Fasies ini mempunyai warna abu-abu gelap, ukuran butir matrik lempung sampai lanau, lalu ukuran butir fragmen pasir halus hingga kasar dengan tingkat sortasi yang buruk, lalu struktur lentikuler, dan terkadang terdapat flasher
Lalu komposisi dari fasies ini berupa kuarsa, feldspar, dan fragmen moluska. Berdasarkan 11 litofasies yang terdapat pada daerah penelitian ini, terdapat 5 asosiasi fasies yang menunjukkan lingkungan pengendapan transisi hingga laut dangkal. Yang pertama merupakan fasies upper flow regime atau rezim saluran aliran bagian atas. Asosiasi ini mempunyai ketebalan 11,5 meter. Asosiasi ini tersusun dari laminated sandstone fasies, massive sandstone fasies, wavy flasher sandstone fasies, lenticular mudstone fasies, dan massive claystone fasies. Nah, berikut seperti ilustrasi dari fasies-fasies tersebut. Seperti dilihat, upper flow regime ini terbentuk dari energi yang campuran energi antara landscape marine dan landscape fluvial. Karena dan terdapat juga seperti padang garam atau submesh yang terbentuk juga dari campuran energi yang dari landscape marine dan landscape fluvial. Yang kedua ada asosiasi fasies saltmarsh. Pada batuan inti fasies saltmarsh ini ditunjukkan dengan adanya coal fasies atau fasies batu bara dan massive claystone fasies. Batu lempung tersebut menunjukkan adanya struktur sedimen berbentuk padding facility dan bersifat tidak karbonatan. Batu bara menunjukkan warna hitam, keras, dan terdapat klit. Fasies saltmarsh sendiri ini mempunyai ketebalan 1 meter. Bisa dilihat juga seperti yang tadi, ini untuk ilustrasinya terbentuk dari mixed energi campuran antara landscape marine dan landscape fluvial. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah asosiasi fasies tidal faults. Asosiasi fasies ini tersusun dari massive sandstone fasies dan wavy flasher sandstone fasies. Pada bagian bawah dan semakin ke atas lebih berkembang menjadi massive mudstone fasies, flatstone, hingga sandstone interbedded fasies. Asosiasi fasies ini mempunyai 3 siklus tidal flats yang berbeda dengan total ketebalan 104,1 meter. Bisa dilihat di sini fasiesnya ya. Contohnya ini terbentuk dari 2 campuran, yaitu campuran dari energi yang berasal dari landscape marine hingga campuran dari kedua energi tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga yang keempat ada asosiasi fasies offshore transition. Asosiasi ini oleh mudstone fasies dan juga terdapat mollusca rich mudstone fasies. Ketebalan total dari asosiasi fasies ini adalah 26,4 meter. Pada batuan inti mollusca rich mudstone dan massive mudstone fasies ini mempunyai kandungan fragmen mollusca yang sangat melimpah dan juga kandungan foraminifera besar yang menunjukkan lingkungan laut dangkal dengan energi yang cukup tinggi. Kristalin karbonat fasies menunjukkan adanya pengaruh laut yang cukup dominan. Lalu yang terakhir ada asosiasi fasies offshore. Asosiasi ini merupakan bagian paling luar dari lingkungan laut dangkal. Asosiasi fasies ini didominasi oleh massive mudstone fasies dan floatstone fasies dengan sisipan massive claystone fasies dan massive sandstone fasies. Asosiasi fasies ini mempunyai 2 suksesi dengan ketebalan total 44,5 meter. Dominasi massive mudstone fasies dengan sisipan sedikit massive sandstone menunjukkan asosiasi ini yang diendapkan oleh lingkungan yang cukup tenang pada lingkungan laut. Floatstone fasies ini mengandung fragmen mollusca dan foraminifera yang besar yang cukup melimpah sehingga asosiasi fasies ini dekat dengan lingkungan karbonat platform. Lalu ada proses pengendapan fasies formasi nanggulan. Data geologi regional yang menunjukkan bahwa zona Unggul merupakan bagian dari cekungan Jawa Tengah Selatan yang mempunyai pusat dalaman di sebelah selatan. Cekungan ini diinterpretasikan terhubung dengan lautan di sebelah selatan. Hal ini menunjukkan bahwa suplai sedimen di cekungan berasal dari sebelah utara. Proses pengendapan di lingkungan estuarin atau marin dipengaruhi oleh arus sungai, arus pasang surut, dan arus gelombang laut. Fase awal lingkungan estuarin pada daerah penelitian diawali dengan fasies UFR sunflat.
UFR sunflat merupakan titik pertemuan antara aliran sungai dengan arus pasang surut yang terdapat pada hulu sungai atau hilir sungai. UFR sunflat ini didominasi oleh fasies batu pasir dengan struktur laminasi dan wavy flasher. Batu pasir dengan laminasi terbentuk ketika arus sungai lebih dominan dibandingkan dengan arus yang lain. Proses transportasi berupa bed load dan suspended load ke arah laut, sedangkan batu pasir dengan struktur wavy flasher terbentuk ketika arus pasang surut lebih dominan dibandingkan dengan arus lainnya. Proses sedimentasi pada lingkungan tidal flats ini dipengaruhi oleh proses pasang surut, seperti pada ilustrasi berikut. Nah, seperti ini. Tidal flat terletak pada zona interdial. Pada bagian bawahnya didominasi oleh fasies batu pasir dan semakin ke atas presentasi pasir semakin berkurang dan didominasi oleh fasies mudstone. Pada umumnya fasies mudstone ini terendapkan secara suspensi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya laminasi tipis dengan ukuran butir halus dan kandungan skeletal yang sedikit. Material sedimen tersuspensi sebagian besar berasal dari dua sumber, yaitu hemipelagic mud dan juga berasal dari laut yang dangkal. Pada lingkungan laut dangkal, proses pengendapan utamanya dipengaruhi oleh aliran hyperpinokal. Bukti adanya aliran tersebut adalah struktur gradasi terbalik sampai gradasi normal dengan ukuran butir yang cukup besar. Kenaikan muka air laut pada lokasi penelitian akan membentuk air yang anoksik dan memungkinkan arus turbid dan arus hyperpinokal lebih sedikit dan lebih cenderung mengarah kepada hypopinokal loam atau mollusca rich mudstone fasies. Fasies ini menunjukkan proses pengendapan berupa hyperponical plume, sedangkan masif mudstone fasies menunjukkan adanya proses pengendapan yang sama, seperti itu. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Aulia Rahman, untuk layar dan waktu dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Mas Sidki atas penjelasannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Aulia Rahman akan membahas interpretasi dari struktur sedimen yang terdapat pada formasi Kebobotak di Kompleks Bayat di wilayah Gunung Kidul. Jadi sebelum masuk ke pembahasan akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pada penelitian dari referensi yang kami gunakan itu ada dua tempat pengambilan sampel, yaitu di lokasi pertama itu adalah lokasi yang lapisan batuan dan sedimennya itu didominasi oleh batu sedimen klastik maupun non-klastik pada umumnya, seperti batu pasir dan batu gamping. Sedangkan pada lokasi kedua ini memiliki perbedaan, karena selain adanya endapan berupa sedimen pada umumnya, itu juga ada endapan piroklastik yang terbentuk akibat adanya pengaruh vulkanik. Nah, jadi pertama-tama akan saya bahas terlebih dahulu secara umum bagaimana struktur sedimen yang ada pada formasi ini. Jadi pada formasi Kebobotak ini didapatkan struktur sedimen yang apabila kita lihat dari sekuen baumannya merupakan struktur sedimen yang pembentukannya dipengaruhi oleh tipe transfer sedimen yang dipengaruhi oleh gravitasi atau gravity flow. Nah, tipe gravity flow-nya ini tepatnya adalah turbidity flow. Nah, jadi turbidity flow ini sendiri merupakan tipe transfer sedimen yang pada prosesnya dipengaruhi oleh adanya pengaruh komponen turbulensi fluida. Nah, jadi pada formasi ini, endapan yang terbentuk dari proses transport ini merupakan penampakan berupa submarine fan yang pembentukannya ini diawali dengan adanya longsoran atau suplai sedimen dari bagian paparan benua dalam jumlah yang cukup besar. Karena adanya pengaruh gravitasi, material-material sedimen ini pun mengalami perpindahan dari lokasi yang lebih tinggi menuju ke lokasi yang lebih rendah, menuruni lereng, hingga akhirnya mereka pun terdeposisi di wilayah dengan elevasi dan kemiringan lereng yang lebih rendah, bisa di dasar laut maupun di wilayah yang ada cekungannya. Nah, jadi pada submarine fan ini sendiri pembentukannya tadi memiliki korelasi dengan dua wilayah pengambilan sampel.
Jadi ada yang memang pembentukannya didominasi oleh batuan sedimen yang plastik maupun non-plastik, serta ada andil dari batuan endapan plastik. Nah, jadi saya selanjutnya akan membahas endapan struktur sedimen yang terdapat pada bagian yang didominasi oleh sedimen biasa. Nah, jadi pada bagian formasi yang ini terdapat sisa peninggalan aktivitas organisme yang diperkirakan mempengaruhi pembentukan submarine fan yang ada. Nah, jadi berdasarkan data stratigrafi yang didapatkan, nah endapannya ini terdiri atas satuan batu pasir, batu lanau, hingga batu konglomerat. Nah, bisa dilihat pada penampang yang ini ya, formasi turbidite dari Kelly yang 1970 itu menggambarkan penampang dari singkapan yang ada pada bagian pengambilan sampel ini. Nah, jadi didapatkan adanya penampakan berupa struktur sedimen seperti graded bedding, laminasi paralel, serta wavy lamination yang menjadikan sekuen pada lokasi pengambilan ini sebagai klasik turbidite berdasarkan klasifikasi Walker tahun 1978. Nah, berdasarkan gambar penampang ini juga yang sebelah kanan yang ditunjukkan oleh sekuen dan lingkung pengendapan Walker itu dapat diklasifikasikan bahwa submarine fan yang ada pada lokasi pengambilan sampel ini merupakan submarine fan yang bagian fase tengahnya atau mid fan-nya memiliki keterdapatan kenampakan sedimen khas berupa pola anyaman seperti braided channel yang arah pembentukannya mengarah ke atas dari bagian dasar submarine fan. Selain itu, terdapat juga lapisan masif sandstone serta endapan sedimen halus lainnya pada bagian bawah dari endapan submarine fan. Hal ini menjadikan submarine fan yang ada tergolong sebagai smooth to channeled subfan lobes on mid fan yang menandakan facies turbidite pada bathymetry dan kedalaman batial hingga abyssal. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa submarine fan ini terbentuk pada lingkungan laut yang cukup dangkal. Selanjutnya, saya akan masuk ke bagian pembahasan berupa submarine fan yang lokasi pengambilannya di tempat yang ada endapan blok plastiknya. Untuk slide-nya bisa di next. Tadi sebelumnya ini ada model submarine fan-nya ya, dari tempat lokasi pengambilan sampel. Model submarine fan-nya sendiri Bapak Walker 1978, di mana pada model ini dapat kita perhatikan ada feeder channel atau saluran utama di mana material-material sedimen itu berasal. Nah, nanti ada gambar slope into basin itu maksudnya karena kan ada perbedaan gradien ya, itu jadi endapannya itu bakal menebar gitu, karena kan di permukaan bawah laut itu kan nggak semuanya itu memiliki kemiringan maupun bentuk morfologi yang sama. Nah, selanjutnya karena perbedaan morfologi itu juga kan dia itu bakal menebar, sama kan menyesuaikan dengan ukuran butir maupun materialnya itu sendiri kan. Semakin baik atau semakin tinggi tingkat resistensinya kan berarti dia itu akan paling jauh atau dia itu ada di bagian paling ujung dari si subfan lobes. Oke, selanjutnya saya akan bahas yang tadi ya, yang di vulkanik. Nah, jadi untuk formasi kaba buta ini yang ada aktivitas vulkaniknya dapat ditemui material endapan vulkanik yang berasal dari letusan dari gunung api bawah laut purba yang sekarang penampakannya itu tinggal sisa-sisa seperti intrusinya saja, yaitu Gunung Tegalrejo dan Gunung Batu Agung. Nah, jadi salah satu gunung purba tersebut membentuk sekuen dasar berupa endapan basaltik, serta letusan lanjutan dari gunung lainnya itu yang menghasilkan endapan yang tipenya lebih asam. Jadi ada perbedaan komposisi batuan ya pada tempat pengambilan ini. Nah, jadi hasil erosi serta pelapukan dan endapan vulkanik yang dihasilkan oleh dua gunung api purba ini merupakan salah satu sumber material endapan, terutamanya batu pasir atau sandstone, terbesar pada sekuen Bouma dari submarine fan yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan pada lokasi pengambilan sampel ini,
keberadaan dari endapan vulkanik yang ada berdasarkan hasil pengamatan tadi itu dia itu endapannya secara berselingan atau timpang tindih dengan endapan sedimen normal, plastik maupun non plastik, seperti endapan batu gamping yang memiliki kuantitas cukup tinggi pada kompleks ini. Pada umumnya, kehadiran endapan vulkanik ini menandakan wilayah atau lokasi yang kurang cocok sebagai tempat terbentuknya fosil, di mana hal ini bertentangan dengan keberadaan fosil organisme laut yang jumlahnya banyak pada formasi Kebabuta. Hal tersebut menandakan adanya masa tenang atau periode tenang di mana aktivitas deposisi dari material vulkanik mengalami pengurangan yang cukup tinggi, sehingga lapisan sedimen dari sisa organisme pada wilayah laut dangkal pada formasi Kebabutak di kompleks Bayat ini dapat terbentuk. Nah, selanjutnya ini adalah gambar pembentukan kaldera pada lingkungan marine menurut Maeno dan Imamura tahun 2011. Nah, jadi gambar ini menggambarkan bagaimana korelasi antara endapan piroklastik yang dihasilkan oleh dua gunung purba tadi dengan perselingan endapan yang terdapat pada submarine vent pada formasi Kebabutak. Nah, jadi ketika gunung api bawah laut yang ada pada formasi ini mengalami kolaps, material sedimen berupa bom, blok, abu vulkanik, dan material lainnya mengalami pencampuran dengan air laut. Material ini pun akhirnya terendapkan di dasar laut setelah terkena pengaruh transport gravitasi atau gravitative flow yang telah dijelaskan di bagian awal tadi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo tahun 1983 serta Van Gorsel beserta rekannya pada tahun 1987, campuran material-material ini membentuk penampakan berupa submarine vent yang tadi yang memiliki kesamaan dengan tempat pengambilan jenis submarine vent pada lokasi formasi Kebabutak yang didominasi oleh sedimen biasa. Nah, pembentukan submarine vent ini sendiri disinyalir terjadi pada kala Oligosen menurut Sumerso dan Ismoya Wawati. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya Nafis. Ya, berdasarkan perbandingan hubungan struktur sedimen maupun transfer sedimen dari dua lokasi yang kita ambil, yaitu formasi Nanggulan dan formasi Kebabutak, kita dapat tarik kesimpulan, yaitu pada formasi Nanggulan, formasi Nanggulan memiliki rangkaian pengendapan batu lempung, gampingan, berselingan dengan batu pasir menengah kasar sampai batu pasir konglomeratan, lapisan fosil-fosil laut, dangkal, dan batu bara. Kemudian yang kedua, struktur sedimen formasi Nanggulan berupa batu pasir konglomeratan di Kali Watu Puru dan di Kali Watu Songgo. Terbagi dalam laminasi paralel atau parallel lamination, kemudian laminasi bergelombang atau wavy lamination, kemudian laminasi lentikular atau lenticular lamination, laminasi silang siur bersudut landai atau tangential cross lamination, atau yang selanjutnya laminasi bersudut dua arah atau bipolar lamination, dan laminasi tulang ikan atau herringbone lamination, lapisan bergradasi terbalik atau normal. Kemudian laminasi silang siur mangkuk atau cross lamination. Yang ketiga yaitu facies data batuan formasi Nanggulan, antara lain yaitu laminate sandstone facies, yang kedua massive sandstone facies, wavy flasher sandstone facies, massive claystone facies, massive mudstone facies, mollusca rich mudstone facies, floatstone facies, crystalline carbonate facies, coal facies, claystone and sandstone interbedded facies, dan lenticular mudstone facies. Dan berdasarkan 11 lithofasies yang terdapat pada daerah penelitian, didapatkan 5 asosiasi fasies yang menunjukkan lingkungan pengendapan transisi sampai laut dangkal, yaitu asosiasi fasies upper flow regime atau UFR, kemudian asosiasi fasies salt marsh, asosiasi fasies tidal flats, asosiasi fasies offshore transition, dan asosiasi fasies offshore. Kemudian lanjut ke lokasi yang kedua, yaitu formasi Kebabutak Kompleks Bayat.
Yang pertama, struktur endapan material sedimen formasi Kebabutak Gunung Kidul memiliki sekuan Bauma yang dipengaruhi oleh tipe transportasi sedimen berupa gravity flow, tepatnya turbidity flow berupa submarine fan dengan struktur khas sekuan Bauma. Kemudian, pada bagian kompleks bayat yang didominasi oleh batuan sedimen, terdapat sisa peninggalan aktivitas organisme yang diperkirakan mempengaruhi pembentukan submarine fan. Material endapan yang sedimen tersebut terdiri atas satuan batu pasir, batu lanau, dan hingga batu konglomerat. Pada submarine fan yang terdapat pada wilayah kompleks bayat, pembentukannya sendiri juga dipengaruhi oleh adanya pengaruh aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik tersebut berasal dari letusan dua gunung api bawah laut purba, yaitu Gunung Tegalrojo dan Gunung Batu Agung. Salah satu gunung purba tersebut membentuk sekuen dasar berupa endapan basaltik serta letusan lanjutan dari gunung lainnya yang menghasilkan endapan bertipe felsik. Yang terakhir yaitu keberadaan dari endapan vulkanik diperkirakan terendapkan secara berselingan atau timbang tindih dengan endapan sedimen normal. Jadi timbang tindih dengan endapan vulkanik dan endapan sedimen normal, yaitu klastik maupun non-klastik, seperti endapan batu gamping yang memiliki kuantitas yang tinggi. Saran dari paper kali ini adalah dengan metode studi pustaka atau literatur, dapatkan data yang sangat banyak dari literatur yang didapat, sehingga perlu lebih selektif lagi dalam mengambil studi literatur yang berkaitan erat dengan pembuatan paper ini. Kami berharap paper ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kami terbuka untuk masukan, kritik, dan saran. Pengembangan paper ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan lagi pada moderator, Davin. Terima kasih, Nafis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dan ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.